Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat guru kita yaitu Bapak Ustaz Danuris, yang kami hormati para jamaah pengajian Masjid Al-Barakah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti pengajian bersama, dan alhamdulillah pada malam hari ini jamaahnya banyak, tidak seperti biasanya ya. Sudah beberapa kali pertemuan ya, jamaahnya hanya beberapa orang saja. Alhamdulillah sekarang ini mudah-mudahan seterusnya untuk jamaah ini bertambah sehingga yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu ini bisa banyak. Shalawat dan salam boleh dilimpahkan pada junjungan Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai hari. Baiklah, sebelum kita memasuki kajian fikih, kita berselawat dulu kepada Nabi Muhammad dengan selawat tasbih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli ada perjalanan
amal yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan agar kita menjadikan jalan tersebut sebagai taqarrub kita kepada Allah. Sebentar lagi atau kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Dan ada amalan yang khusus yang ada di dalamnya, yaitu kurban. Bapak sekalian, kurban ini merupakan bagian amalan yang sangat lampau. Saya ingin mencoba mengangkat materi kembali, mengingatkan kembali, mengokohkan kembali bagi yang akan berkurban maupun sebagai panitia. Namun yang terpenting adalah membangun motivasi, ya, sekaligus meluruskan amal kita di dalam kurban atau niat kita dalam kurban. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan terkait dengan perintah yang pernah Allah sampaikan, perintahkan kepada anak Adam, yaitu Habil dan Qabil. Ini kisah yang sudah sangat populer ya Pak ya. Allah SWT berfirman, "Watlu 'alaihim", bacakan atas mereka naba abna Adam, berita cerita tentang anak Adam bil haq, dengan kebenaran. Il qarraba, ketika keduanya berkurban kurbanan. Il qarraba kurbanan fatuqbila min ahadihim, maka diterimalah salah satu di antara mereka, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lainnya. Qala la aqtulannak, berkata orang yang tidak diterima kurbannya itu mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu. Qala, maka berkata yang satunya lagi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Bapak sekalian, kisah pembunuhan pertama yang terjadi dalam kehidupan umat manusia adalah pembunuhan Habil. Dan para ulama mufassirin menyebutkan dalam kisah-kisahnya bahwa asbab dibunuhnya Habil oleh Qabil itu bukan hanya perkara masalah wanita. Ini yang seringkali diangkat itu adalah karena rebutan perempuan gitu ya. Ya. Sementara ayat ini adalah menegaskan bahwa il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika keduanya berkurban, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk berkurban, maka salah satu di antara mereka diterima dan yang lainnya tidak diterima. Artinya dari dua ini satu terima, yang satu tidak. Para mufassirin menjelaskan terkait banyak riwayat sekali tentang kisah ini, bahwa yang satu anak daripada Nabi Adam ini ada yang berternak dan satu lagi sebagai petani. Dan yang masyhur disepakati oleh para ulama mufassirin dan tarikh menyebutkan bahwasanya Habil ini adalah seorang peternak kambing dan Qabil ini adalah seorang petani. Nah, perhatikan Bapak sekalian, ini sebagian ya, nanti ketika misalnya kita menyerahkan kurban, nah, ini yang disebutkan pertama modalnya itu adalah takwa. Karena kata Habil ketika Qabil bersumpah, la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Jawaban Habil hanya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Banyak riwayat yang menceritakan, hadis-hadis yang menceritakan bahwasanya Habil yang dia ada seorang peternak, dia mengorbankan domba yang paling bagus dalam proses kurbannya.
Sementara Qabil yang sebagai seorang petani, dia mengumpulkan gandum, yang gandum tersebut dipilih yang paling buruk, yang paling jelek. Bahkan ada sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya ketika Qabil mengorbankan, berkurban dengan cara menyerahkan gandum, ada biji-biji gandum yang besar-besar itu diambilin dulu, sehingga tersisa yang hanya kecil-kecil saja. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan api, dan kemudian api itu melahap, memakan lembu yang gemuk. Saat dan sebagai salah satu tanda diterimanya kurban itu adalah ketika api itu memakan kurban. Jadi yang dikurbankan apa, maka yang kemudian dilalap oleh api, maka itu yang sebagai tanda bahwa kurbannya diterima. Maka saat Qabil melihat bahwa kurbannya tidak diterima, maka kemudian ia mengatakan la'aqtulannak, pasti aku akan membunuhmu. Jadi kisah pembunuhan Habil itu dimotivasi oleh rasa iri kedengkian yang ada pada Qabil karena kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping sebelumnya sudah dipicu oleh ketidaktaatan Qabil terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menikah kepada kembarannya Habil. Sementara Habil harus kemudian menikahi kembarannya Qabil. Jadi sebetulnya awalnya itu karena iri, karena tidak mau taat terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dalam hal pernikahan itu harus bersilang, Qabil tidak terima. Tetapi yang kemudian menjadikan pemicu utama untuk kemudian membunuh Habil, itu pemicunya adalah karena puncak-puncaknya adalah karena tidak diterimanya kurbannya daripada Qabil. Itu yang di jumhur mufassirin berpendapat seperti itu. Jadi bukan, mohon maaf, bukan rebutan perempuan doang. Jadi yang pemicu utama sesuai dengan ayat ini adalah Allah menyebutkan terkait dengan qarraba qurban, ketika keduanya berkurban. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ketika berbicara masalah ini, kalau kita perhatikan, isyarat yang demikian sangat besar sekali adalah ketika berkurban itu maksimal. Tidak kita berkurban namun masih seperti menunjukkan kebakhilan. Sekali lagi, tidak seperti kita kurban tapi masih menunjukkan sifat bakhil dalam diri kita. Ini contoh misalnya Pak, yang nampak kelihatan bakhil itu kan ketika misalnya dia berkurban, tidak dia sembelih sendiri, tidak dia potong sendiri, tidak dia bagikan sendiri, tapi diserahkan kepada panitia, orang yang kemudian mengurusi. Namun saat misalnya mohon dimintai uang pemeliharaan, jasa pemeliharaan, itu nggak ada, istilahnya nggak ada akad jasa tenaga ya, betul nggak panitia? Nggak ada ya dalam akadnya, Pak, ini jasa pemotongannya, pemotongannya dan pengurusannya sekian. Itu kan nggak, bahasanya lembut banget, Pak, ini jasa pemeliharaan. Ya, kan gitu. Sebetulnya Pak, input harusnya di dalamnya diakadkan bahwa ini adalah jasa pemotongannya, jasa tenaga yang mengurusinya. Ya, berarti mengurusinya itu diantaranya adalah pemeliharaannya dan seterusnya. Nah, saat kemudian berapa Pak jasa pemeliharaan? 150. Wah, kalau udah wah itu udah kok mahal Pak ya? Di sana malah nggak bayar ya. Nah, ini yang kadang-kadang repot nih. Jadi berkurban namun masih menampakkan kebakhilan di saat mau berkurban. Jadi ini nanti akan seperti Imam Mahmud, kasus-kasus Qabil yang berkurban namun masih hitung-hitungan itu ternyata turun-temurun.
Jadi apa namanya, kasus Qabil yang dia sama-sama berkurban tetapi masih hitung-hitungan. Waduh, dia kalau ada yang tadi gandum yang gede-gede dicopotin, kemudian tersisa kemudian yang kecil-kecil, baru kemudian dia jadikan sebagai kurban. Ya. Hanya saat itu memang kok kenapa kurbannya kok beda-beda? Yang satu hasil tani, yang satu hasil ternak. Karena memang Allah SWT belum mensyariatkan kurbannya bentuknya adalah domba, ternak. Tetapi adalah berkurban dengan apa yang Allah rizkikan. Makanya Bapak sekalian, di dalam beberapa ayat Allah SWT menyebutkan terkait dengan dengan sifat kebakhilan itu. Ada karakter-karakter kebakhilan itu yang Allah SWT berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la takunu amsalakum. Bapak sekalian, keberadaan kebakhilan, orang yang memiliki sifat bakhil itu sepanjang hidup ada. Sehingga kemudian Allah menyebutkan haulai, ha antum haulai tud'aun. Ya. Kenapa kalian ini ketika diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala tunfiqu fi sabilillah, untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun faminkum may yabkhal, di antara kalian itu masih ada yang bakhil. Kata faminkum di situ menunjukkan kum itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi sebagian dari kalangan orang-orang yang beriman masih bercokol dalam dirinya kebakhilan. Maka sampai kemudian wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsihi, barang siapa yang bakhil, ya, maka sesungguhnya kebakhilan itu untuk dirinya sendiri. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersedekah, termasuk adalah ketika berkurban di sini, Allah menyebutkan wallahu ghani, Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara, kalian yang sesungguhnya itu sangat membutuhkan dari kurban kalian ini. Bukan Allah yang membutuhkannya. Maka barang siapa wa in tatawallaw, barang siapa yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti kaum yang tidak sebagaimana kalian. Wah, ini ganti generasi, generasi yang gak pelit. Tapi yang mohon maaf ya, namanya sedekah itu kan, itu ternyata bukan karena jumlah ya, tapi pengorbanan. Ada orang bersedekah 300 juta, tapi bukan dia sisa hartanya. Tapi ada orang bersedekah 100.000 tapi itu kehidupannya. Kenapa? Uang 100 itu adalah untuk beli beras untuk satu hari itu. Uang 100.000 itu adalah kebutuhan dirinya untuk keluarga anaknya yang sekolah, untuk kasih ongkos jajan 100.000. Tapi ada orang bisa ngeluarin 300 juta, tapi dia masih bisa makan di restoran yang paling mewah. Mana yang paling besar? Kalau secara nominal mungkin yang 300 juta itu terbaik. Gede gitu. Gede banget 300 juta. Tapi secara nilai pengorbanan berbeda. Bagi orang yang punya 300 juta itu, mengeluarkan itu, sisa yang di rumah masih melimpah. Mau jalan-jalan ke Eropa masih bisa. Tapi uang yang ngasih uang sedekah 100.000 itu hidupnya di situ. Mana Pak yang paling besar pengorbanannya? Ya 100 gitu. Kenapa? Merengek-rengek anaknya, Pak udah lapar. Dia punya uang 100.000, dia udah lapar. Pak udah ditagih, sekarang udah PAT, udah apa namanya, penilaian akhir tahun, kenaikan kelas, harus lunas SPP. Ya kan? Ada yang begitu. Sementara dia mengeluarkan uang tadi 100.000, wah luar biasa. Jadi apa namanya, sangat mungkin dramatis. Ya. Ketika orang mengeluarkan 100.000 karena itu adalah hidupnya. Tapi ada orang yang mohon maaf tinggal buka tapnya doang gini, tinggal kasih, atau tinggal HP-nya pencet, ya rekeningnya berapa, itu kan gampang.
Oleh karena itu sekalian, ketika Habil mengatakan innamallah, Allah innama yataqabbal, yang diterima dalam korban itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak sekalian, mengedepankan sifat takwa inilah yang harus kemudian pertama dan utama kita kedepankan di saat kita akan berkorban. Pemahaman, lanjutannya sekarang. Jadi iman dulu. Ya, termasuk tadi, sesungguhnya ketika kita berkorban itu sedang belajar kita melepaskan sifat-sifat kebakilan. Maka tetap saja kebakilan itu kadang-kadang muncul. Di antaranya, mohon maaf, tidak puas dengan pelayanan panitia, itu mohon maaf, itu juga salah satu contoh. Saya ngasih nih Pak, ya, kambing, tapi di belakang berundel dengan cara kerja panitia. Itu juga mohon maaf, itu salah satu cobaan. Jangan dikira sederhana loh. Ketika misalnya kita berkurban menyerahkan ke panitia, tapi masih mohon maaf, masih belum puas. Ketidakpuasan itu sesungguhnya bukan ketidakpuasan yang mohon maaf, ada sisi-sisi kesalahan yang memang di luar kendali panitia, dan ada sisi kesalahan yang memang dilakukan secara sengaja oleh panitia, berbeda. Ya. Jadi yang kemudian kalau sisi kesalahan dengan sengaja dilakukan oleh panitia, maka kewajiban kita adalah menasihati dan meluruskan. Tapi sisi kesalahan yang dilakukan oleh panitia, ya, yang tidak disengaja dilakukan, maka itu harus lapang dada kita dengan kesalahan tersebut. Maka itulah yang namanya dengan orang yang bertakwa muttaqin ketika dia berkurban, ketika menyerahkan kurbannya kepada panitia. Nah, ini penting ya Pak, saya sampaikan ini agar nanti ketika siapapun Bapak yang akan berkurban, mau yang kambing, mau yang sapi, ya tetap ya, harus jaga keimanan, keikhlasan kita di dalam memberikan, menyerahkan kurban tersebut. Terlebih mohon maaf, mungkin tenaga kita yang sudah sangat tidak mungkin untuk mengerjakan sendiri, menyerahkan kepada orang. Ya. Karena termasuk ya mohon maaf, panitia juga nggak ringan. Namanya mengelola puluhan. Kalau cuma mengelola satu, yang megangnya ada 10 orang gampang. Tapi mengelola kambing 50 misalnya, sapi 8. Itu mengurus tenaga. Walaupun saya cuma nonton doang. Ya. Makanya lebih baik mendoakan dan memberikan memberikan support, ya, dorongan, motivasi, semangat. Baik buat sekalian, dari bahasan al-dhiyah, nanti kalau tidak sampai pada pertemuan selanjutnya saya lanjutkan. Tadi menyambung dari motivasi tadi Bapak sekalian, kenapa kok ini sangat diserukan terkait sisi hukumnya saja, beberapa ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah itu termasuk yang mewajibkan orang berkurban bila mana ia memiliki kemampuan. Ya. Jadi Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang memiliki kemampuan itu wajib berkurban. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu adalah sunnah muakkadah. Hanya saja, ya, ada sisi kemakruhan di saat orang tidak melakukannya ketika dia memiliki kemampuan, itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Sehingga sampai-sampai Rasulullah, barang siapa kata Rasul yang ia memiliki kemampuan untuk berkurban namun tidak berkurban, maka jangan mendekati masjidku, jangan mendekati majlisku. Ini sesungguhnya lebih kepada perintah yang tidak wajib. Sepakat untuk para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa itu bukan kewajiban, hanya karohah saja, makruh orang meninggalkannya. Jadi tidak kemudian menjadikan jadi berdosa, ya. Walaupun ancamannya sampai
wala taqrabanna, jangan dekat ya, masjid kami. Jadi Rasulullah nggak suka sama orang-orang yang tadi punya karakter pelit gitu ya. Punya karakter pelit ya, kurban tetapi masih pelit juga, itu juga sama. Makanya mohon maaf yang tahun ini berkurban, yang tahun depan berkurban, atau yang kemarin-kemarin sudah berkurban terus ya, mari kita jaga keikhlasan ya, dan melepaskan sifat kebakhilan ya, dengan memaksimalkan kurban kita ya. Jadi kalau misalnya diminta ini, diminta itu, yang menjadi kebutuhan pokok dalam kepanitiaan, maka ya, tunaikan dengan keikhlasan. Al-adhiyah atau dhahiyah adalah isim lima yudbihu minal ibili wal baqari wal ghanami yawman nahri aw ayyam tashrih taqarruban ila Allah Ta'ala. Bahwa udhiyah atau dhahiyah adalah nama ya, adalah sebutan gitu ya, sebutan orang atau sebutan amalan yang dilakukan atau dalam penyembelihan berupa unta, sapi, ghanam atau kambing, domba pada hari-hari nahar atau hari-hari penyembelihan atau yaum tasyrik. Yaum tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan 13-nya. Ya, jadi ayyamun nahar tanggal 10-nya, hari penyembelihnya. Kemudian ayyam tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13. Itu diperbolehkan menyembelih selama 4 hari, jadi tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, dan tidak ada sisi keutamaannya ya. Pada hari tersebut tidak ada satu amalan yang paling disukai oleh Allah SWT pada bulan Dzulhijjah, itu adalah melebihi dari kurban. Jadi tidak ada. Jadi kalau bicara ini juga sekaligus kalau bicara, kalau sudah masuk kalau sudah masuk Dzulhijjah ya, kemarin ada yang kalau mana yang sedekah ini atau kurban, kalau sudah masuk Dzulhijjahnya melandaskan kepada hadis, memang tidak ada sesuatu amalan yang paling utama melebihi dari kurban. Tapi kalau belum masuk Dzulhijjah ya, belum masuk Dzulhijjah berarti sekarang misalnya Dzulqa'dah nih. Sekarang tanggal 13 Pak ya? Ya, sudah 14 orang. Ya, tanggal 14 sekarang sudah tanggal 4 Dzulqa'dah. Ya, maka ya, masih belum masuk. Tetapi kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka sudah. Ya, itu adalah amalan yang paling utama. Dan masru'iyahnya, pensyariatannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Bahwa sekalian perhatikan dari dalam ayat ini saya terakhir membacakan ayat ini. Habis ini silakan Bapak yang akan bertanya, masih ada waktu. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami sungguh telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, yaitu nikmatun katsir, kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang banyak. Oleh karena itu sekalian, makna kenikmatan yang banyak itu kan berarti keluasan. Kalau dalam hari ini ketika diperintahkan fasholli li rabbika wanhar, kata wanhar ini adalah sembelihlah hewan kurban. Ya. Maka bagi mereka yang tadi merasakan bahwa luasnya rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu bentuknya adalah rezeki harta. Ya. Apakah ini kemudian termasuk orang-orang yang, mohon maaf, orang tidak memiliki kemampuan tetapi merasa rezekinya luas? Artinya karena qanaahnya, nggak masuk Pak. Untuk membeli kambing nggak kuat, tetapi merasa bahwa nikmatnya yang Allah berikan ini demikian sangat besar. Ini perintah wanharnya yang nggak kena kepada orang tersebut. Yang terkena diperintahkannya untuk wanhar, menyembelih hewan kurban adalah mereka yang Allah lapangkan rizkinya
kurban itu adalah tidak berada pada kewajiban yang lain. Contoh misalnya punya uang 5 juta, dan itu kalau diberikan bisa mendapatkan 1 kambing, atau bergabung 7 orang dalam 1 sapi. Ya, berarti cukup kan Pak ya, 5 juta. Tapi ada kewajiban yang harus dia tunaikan untuk anaknya. Ya. Maka dia lebih diutamakan menunaikan kewajiban untuk anaknya, kebutuhan anak dan istrinya, ketimbang daripada kurban. Kenapa? Betapapun Rasul menyebutkan tidak ada satu amalan yang lebih utama di bulan Dzulhijjah dari berkurban, tetapi menunaikan kewajiban itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena hukum daripada kurban itu adalah sunnah muakkadah. Jadi tidak kemudian terus, oh ini amalan paling utama berkurban. Termasuk yang mau akikah ya. Yang mau akikah mana yang lebih utama? Kalau sudah Dzulhijjah ya udah kurban dulu. Tapi kalau belum Dzulhijjah ya silahkan akikah dulu, baru kurban. Tapi Pak uangnya itu juga. Ini yang masalahnya. Mana? Pengennya kapan? Pengennya ya jadi uang itu uang timbunan 4 juta. Ya dia kumpulkan. Pas udah mau deket kurban nanya. Dzulhijjah nanya, mana Pak yang lebih utama? Akikah apa kurban? Kalau sudah masuk Dzulhijjah, ya memang kurban. Tapi kalau belum masuk, akikah dulu lah. Baik Pak sekalian, saya berikan waktu bagi Bapak yang akan menambahkan dengan akan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab beri. Ada 3 pertanyaan. Banyak. Tapi singkat. Pertama masalahnya, karangan ini adalah yang menjelaskan bahwa niatnya ini bukan korban tapi sunnah korban. Itu yang pertama. Niatnya ini katanya bukan korban tapi sunnah korban. Ada yang menjelaskan seperti itu. Nah, jadi niatnya bukan ini korban saya tapi ini sunnah untuk korban saya. Kemudian yang kedua, ada juga menjelaskan bahwa satu korban kambing apa ini bukan untuk perorangan, tapi untuk ini adalah korbannya keluarga orang. Jadi satu keluarga. Yang ketiga, bagaimana kalau kita korban ini tidak harus di tempat kita, suatu ketika dipindahkan ke kampung sana gitu, saya yang korban untuk keluarga yang di sana. Itu aja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama telah terkait dengan niat. Sebetulnya niat itu sudah sangat jelas sekali, bahwasanya kalau karena kurban ini punya waktu dan syarat ketentuan yang telah ditentukan syariatnya. Jadi kurban itu ada ketentuan syariatnya dari jenis yang dikurbankan, waktu berkurbannya. Makanya misalnya tadi kalau bahasa niat sunnah kurban sama niat kurban itu sebetulnya sama-sama, karena menyebutkan kata sunnah itu yang memang hukumnya kurban adalah sunnah. Beda lagi kalau misalnya kurban itu kewajiban. Ada yang bernadar, saya bernadar kalau anak saya diterima CPNS tahun ini juga saya akan berkurban. Nah, itu berarti kurban wajib. Ya. Maka kalau tadi mungkin dia ingin hanya menjelaskan bahwa oh ya kurban saat ini yang saya tunaikan adalah sunnah, menunaikan sunnah kurban, bukan kewajiban kurban. Kenapa kewajiban kurban? Kalau bernadar. Tapi kalau tidak bernadar, ya memang sunnah. Tapi tanpa menyebutkan sunnah sekalipun juga sebutnya sudah cukup, nggak apa-apa. Jadi tidak ada masalah. Tapi memang kalau sudah nadar wajib. Terkait dengan satu kambing untuk keluarga, Rasulullah ketika menyembelih kibas, dzabah kibasan faqala bismillah Allahu akbar Allahumma hada 'anni wa 'amman lam yudhi min ummati. Ya, bismillah Allahu akbar ini adalah kurban ya,
yang tidak berkurban. Para ulama menjelaskan bahwa Rasul ingin niatnya adalah membagi pahala. Itu yang dijelaskan sebagian ulama bahwa tujuannya adalah membagikan pahala bagi orang-orang yang tidak berkurban sehingga bersarikat dalam pahala. Artinya biar mereka juga dapat pahala dengan Rasul menyebutkan dengan hada anni, ya. Dan ini adalah dariku dan juga dari man lam yudhi min ummati, dari umatku yang belum berkurban. Jadi ngajak gitu ya, ngajak mendapat pahala bareng-bareng. Ya. Jadi bukan berarti kemudian kalau begitu dalam satu keluarga wajibnya satu. Sebetulnya mohon maaf, perintah kurban itu berdiri pada individu. Ketika istri kok punya kemampuan, ternyata dia nabung terus Pak. Istri nabung dengan uangnya sendiri, bukan nabung dari Pak. Nabung dong buat kurban, itu mah uang papa. Jadi minta sama papahnya, nabung dong buat kurban, itu uang papa. Berarti uang papa, uang ayahnya yang dia tabung. Tapi kalau dia sendiri memang menabung dari hartanya sendiri, ya, maka dia kemudian berniat untuk berkurban, dia bisa berdiri sendiri dan kemudian suaminya dia juga punya kemampuan karena punya harta yang juga cukup, maka dia juga berkurban sendiri. Jadi sebetulnya Rasulullah ketika memberikan perintah Allah, ketika juga memberikan perintah fasholli li rabbika wanhar, ini berdiri pada individu, satu fardu, satu orang-orang per orangnya, bukan kayak misalnya satu keluarga satu saja ya cukup. Ya, ini kecuali kok ayahnya saja yang punya uang. Kok ternyata ayahnya punya uang, istri punya uang, anak punya uang, satu keluarga itu kemudian bisa beli sapi. Maka para ulama kemudian ketika mana yang lebih utama berkurban itu, dari unta dulu, sapi, kambing, atau dari kambing, sapi, unta. Ya. Ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang paling utama itu yang utama adalah kambing. Kenapa? Satu orang satu. Baru sapi, kenapa? Karena berserikat bareng-barengan. Tapi ulama-ulama Maliki dan juga Syafi'i berpendapat yang paling utama itu dari unta dulu. Unta, sapi, baru kambing. Ya. Sendiri-sendiri maksudnya. Sendiri-sendiri. Untanya sendiri, sapinya sendiri. Kemudian kambing sendiri. Nah, itu yang paling rendah kambing. Jadi dari aksel yang gede dulu, baru bawahnya. Terus tadi yang penting kurban di tempat lain. Kurban di tempat lain sebetulnya ya dititipkan kan sama-sama juga nitip. Di sini juga nitip, di sana juga nitip. Itu tergantung melihat kondisi masyarakat. Oh ternyata yang saya kirim itu memang jarang orang berkurban, itu nggak apa-apa, boleh. Ya. Bahkan itu sebagai bentuk pemerataan bagus. Cuman ada sisi siar yang mohon maaf Pak. Kita ini kan kalau mohon maaf, kita ini kurban itu kan sebetulnya min sa'airillah ya. Siar itu sebetulnya kalau cuma di masjid doang itu sebetulnya siarnya kurang. Sebetulnya ya. Makanya kalau dipotong sendiri-sendiri, di gang ini ada yang kurban, di gang itu yang berkurban, semua ramai, itu siarnya lebih mantap sebetulnya. Cuma karena masalahnya adalah nggak semuanya bisa ngurus sendiri, itu jadinya masalah. Jadi kalau siar itu memang suruh apa namanya, ngeliatin gitu. Pak, kambingnya di depan rumah, wah, bapak itu kurban tahun ini, kelihatan. Itu siar, bukan pamer. Bukan kemudian ngirim takut kelihatan sama orang kalau saya kurban tahun ini, ngirim ke Masjid Al-Barokah malam-malam. Biar orang pada nggak tahu. Ya, sampai naruhnya juga panitia nggak tahu nambah aja. Itu juga nggak boleh. Saking main ikhlasnya katanya. Itu nggak ikhlas. Siar itu bukan pamer-pamer, tapi harus orang banyak tahu. Namanya siar. Gitu aja. Sebetulnya kalimat kata minta itu bukan meminta. Ada hak. Iya, nggak diminta juga nggak apa-apa. Ada hak ya. Cuman sebetulnya mohon maaf kalau Pak Haji
panitia, ya jangan banyak-banyak. Sepertiga tuh kayaknya agak kebanyakan. Ya walaupun boleh sepertiganya. Sebenarnya kalimat sepertiganya itu sebenarnya ya tadi. Ya oh iya kan kita juga bayar di sini, ya nggak apa-apa. Memang ada batasannya. Paling banyaknya sepertiga. Maka kalau tidak mengambil itu jauh lebih baik. Tapi ada haknya sepertiga untuk dia, makan sendiri untuk keluarganya. Baik, sudah masuk Isya insyaallah nanti. Oh. Kalau anak sekolah itu kadang-kadang ada tandingan. Oh. Ini apa disebut kambing itu apa? Latihan. Korban. Ya. Itu anak-anak sekolah gitu. Ya betul, anak sekolah itu biasanya suka bareng-bareng ditarikin untuk beli hewan kurban. Ya sebetulnya itu bukan, lebih pada melatih saja, melatih bersodakoh, tetapi kurbannya untuk siapa? Ya niatnya sih niat menyembelih saja untuk sodakoh. Jadi bukan kurban yang disyariatkan khusus pada hari tersebut yang memang ditujukan untuk satu orang yang berkurban. Jadi itu hanya lebih kepada niat melatih anak-anak agar mereka senang sedekah. Jadi secara hukumnya ya Jarang. ya nggak bisa, nggak boleh bareng-bareng kumpulin urutan Pak ya 100.000 ya. Jarang. Itu sedekah ya. Baik, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ustadz dan para jamaah yang sudah sama-sama pengajian. Insya Allah untuk masalah kurban ini belum selesai. Insya Allah kita masih ada beberapa kali pertemuan sebelum Idul Adha. Silahkan nanti sebelum Idul Adha ada kurang lebih 2 kali pertemuan lagi Pak Ustadz nanti untuk Idul Adha ya. Maka untuk kurban diselesaikan untuk 2 kali pertemuan lagi. Mari kita tutup pengajian untuk pada ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan doa kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.